Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sultan Rahma dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika dari kelas 1C. Pada video kali ini, saya akan membahas soal logika matematika dan lingkungan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, ada beberapa sifat yang harus teman-teman ketahui nih. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Buktikan bahwa pernyataan berikut adalah ekuivalen. Negasi P dan Q atau negasi R ekuivalen dengan negasi P dan Q atau negasi P atau R. Untuk soal nomor 1 ini, teman-teman harus membuktikan bahwa pernyataan di ruas kiri itu ekuivalen dengan pernyataan di ruas kanan maupun sebaliknya. Langkah pertama, teman-teman bisa fokus atau memerhatikan salah satu ruas saja. Di sini saya memerhatikan ruas kiri. Perhatikan ruas kiri. Negasi P dan Q atau negasi R. Nah, teman-teman perhatikan untuk pernyataan ini kita bisa rubah bentuknya menjadi seperti berikut dengan menggunakan sifat distributif. Negasi P dan Q atau negasi P dan negasi R. Nah, teman-teman perhatikan untuk pernyataan negasi P dan negasi R bisa kita ubah bentuknya dengan menggunakan sifat De Morgan menjadi seperti berikut. Negasi P atau R. Jadi kita keluarkan negasinya. Lalu yang tadinya dan berubah menjadi atau. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa pernyataan ini sudah sama dengan pernyataan di ruas kanan. Maka untuk soal nomor 1 ini terbukti bahwa pernyataan di ruas kiri itu ekuivalen dengan pernyataan di ruas kanan. Soal nomor 2. Sama seperti soal sebelumnya, kita harus membuktikan bahwa pernyataan di ruas kiri itu ekuivalen dengan pernyataan di ruas kanan atau sebaliknya. Kita perhatikan ruas kiri, P dan Q dan negasi R atau negasi P dan Q dan R. Nah, teman-teman bisa menggunakan sifat asosiatif dengan menambahkan kurung buka di pernyataan Q dan negasi R menjadi seperti berikut ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan bentuk ini bisa kita ubah bentuknya dengan menggunakan sifat distributif menjadi seperti berikut. P atau negasi P dan Q dan negasi R. Nah, teman-teman perhatikan untuk pernyataan P atau negasi P, kita bisa operasikannya dengan menggunakan sifat tautologi yang keempat menjadi seperti berikut. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mengoperasikannya lagi dengan sifat tautologi yang kedua dan mengubahnya menjadi bentuk seperti berikut. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa bentuk ini sama dengan pernyataan di ruas kanan. Maka terbukti bahwa pernyataan di ruas kiri itu ekuivalen dengan pernyataan di ruas kanan. Selanjutnya soal nomor 3. P atau negasi P atau Q ekuivalen dengan P atau negasi Q. Mari kita buktikan ya teman-teman. Perhatikan ruas kiri, P atau negasi P atau Q. Nah, teman-teman perhatikan, kita bisa mengubah bentuk negasi P atau Q dengan menggunakan sifat De Morgan menjadi seperti berikut. P atau negasi P dan negasi Q. Nah, teman-teman perhatikan, kita bisa mengubah pernyataan ini dengan menggunakan sifat distributif, mengubah bentuknya menjadi seperti berikut. P atau negasi P dan P atau negasi Q. Nah, teman-teman perhatikan untuk pernyataan
P atau negasi P bisa kita operasikan dengan menggunakan sifat tautologi yang keempat dan menjadi seperti ini. T dan P atau negasi Q. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan sifat tautologi yang kedua dan mengubah bentuknya menjadi P atau negasi Q. Maka terbukti pernyataan di ruas kiri itu ekuivalen dengan pernyataan di ruas kanan. Selanjutnya soal nomor 4. R atau P dan negasi R atau P dan Q dan R atau Q ekuivalen dengan P dan Q. Perhatikan ruas kiri. Nah, teman-teman perhatikan untuk pernyataan negasi R atau P dan Q bisa kita ubah bentuknya dengan menggunakan sifat distributif menjadi seperti berikut. Menjadi negasi R atau P dan negasi R atau Q. Nah, teman-teman perhatikan untuk pernyataan negasi R atau Q dan R atau Q, kita juga bisa menggunakan sifat distributif untuk mengubah bentuknya menjadi seperti berikut. Negasi R dan R atau Q. Nah, teman-teman perhatikan untuk pernyataan R atau P dan negasi R atau P, kita juga bisa mengubah bentuknya menggunakan sifat distributif menjadi seperti berikut. R dan negasi R atau P. Nah, untuk pernyataan R dan negasi R, juga pernyataan negasi R dan R, kita bisa menggunakan sifat tautologi yang keempat, mengubah bentuknya menjadi seperti berikut. Maaf ya teman-teman, sifat kontradiksi. F atau kontradiksi atau B dan F atau Q. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan sifat kontradiksi yang ketiga, mengubah bentuknya menjadi seperti berikut. P dan Q. Nah, maka terbukti ya teman-teman, bahwa pernyataan di ruas kiri itu ekuivalen dengan pernyataan di ruas kanan. Selanjutnya soal nomor 5. Argumen berikut adalah valid, tunjukkan. Untuk soal nomor 5 ini, kita harus membuktikan bahwa premis 1 dan premis 2 itu menghasilkan kesimpulan yang diberikan di pertanyaan. Premis 1, P atau Q, premis 2-nya I maka R. Kesimpulannya adalah P atau R. Nah, langkah pertama, teman-teman bisa menulis premis-premis yang diketahuinya terlebih dahulu. Yaitu premis pertama, P atau Q diberikan, lalu premis yang kedua, I maka R diberikan. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan untuk poin yang ke-1, kita bisa mengubah bentuknya menjadi bentuk jika maka. Dari P atau Q bisa diubah bentuknya menjadi seperti berikut. Negasi P maka Q dengan menggunakan sifat ekuivalensi logika. Nah, teman-teman perhatikan bahwa poin 3 dan poin 2 bisa kita operasikan menggunakan sifat silogisme dan mengubah bentuknya menjadi seperti berikut. Negasi P maka R. Nah, agar bentuk pernyataannya sama seperti di kesimpulan yang ditanyakan, kita bisa mengubah poin keempat yang bentuknya jika maka menjadi atau dengan menggunakan sifat ekuivalensi logika seperti berikut. Nah, dari sini kita sudah sampai ke kesimpulan. Sama ya teman-teman kesimpulannya. Maka argumen berikut terbukti valid. Selanjutnya soal nomor 6, sama seperti soal nomor 5, kita harus membuktikan bahwa premis-premis berikut dapat sampai ke kesimpulan yang ditanyakan. Langkah pertama, teman-teman tulis premis-premis yang diketahuinya terlebih dahulu. Premis pertama yaitu P maka Q atau R diberikan. Lalu premis yang kedua, negasi Q dan negasi R.
diberikan. Selanjutnya, teman-teman bisa mengubah bentuk pernyataan di poin kedua ini dengan menggunakan sifat De Morgan menjadi seperti berikut. Negasi ki atau era. Nah, teman-teman perhatikan, kita bisa mengoperasikan poin 1 dan poin 3 menggunakan sifat modus tollens dan mengubah bentuknya menjadi seperti berikut. Negasi P. Nah, kita sudah sampai ke kesimpulan. Ternyata sama ya teman-teman. Terbukti bahwa argumen di soal nomor 6 adalah valid. Soal nomor 7, sama seperti soal nomor sebelumnya, kita harus membuktikan bahwa argumen berikut adalah valid. Namun, di sini kita mempunyai 3 premis ya teman-teman. Premis pertama, P maka Q, premis kedua, jika Q maka R, premis ketiga, jika R maka P. Dan kesimpulannya adalah P jika dan hanya jika R. Nah, kita tulis terlebih dahulu premis-premis yang diketahuinya. Premis pertama, jika P maka Q diberikan. Premis kedua, jika Q maka R diberikan. Premis ketiga, jika R maka P diberikan. Nah, teman-teman perhatikan, untuk poin 1 dan poin 2 kita bisa operasikan dengan menggunakan sifat silogisme. Mengubah bentuknya menjadi seperti berikut. P maka R. Nah, selanjutnya kita bisa menggabungkan poin keempat dan poin ketiga dengan menggunakan sifat obtaining end menjadi seperti berikut. Jika P maka R dan jika R maka P. Nah, teman-teman perhatikan bahwa bentuk di poin kelima ini sama dengan bentuk ekuivalensi diimplikasi. Maka kita bisa mengubah poin yang kelima dengan menggunakan definisi diimplikasi menjadi berikut. P jika dan hanya jika R. Nah, maka terbukti ya teman-teman, argumen di soal nomor 7 adalah valid. Soal selanjutnya, untuk nomor 8, 9, 10 kita akan membahas mengenai prinsip spesifikasi dan generalisasi. Buktikan bahwa pernyataan berikut adalah valid. Untuk setiap X anggota semesta, Px dan Qx. Kesimpulannya adalah untuk setiap X anggota semesta Px. Nah, di sini kita harus membuktikan pernyataan yang diketahui ini dapat mencapai kesimpulan yang ditanyakan. Nah, teman-teman bisa tulis terlebih dahulu pernyataan yang diketahuinya untuk setiap X anggota semesta, Px dan Qx diberikan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengasumsikan ambil sembarang A anggota semesta. Asumsi ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa mengoperasikan poin 1 dan poin 2 mengubah bentuknya seperti berikut menggunakan sifat prinsip spesifikasi menjadi PA dan QA. Selanjutnya untuk poin 3 bisa kita ubah bentuknya dengan menggunakan sifat in particular atau secara khusus menjadi seperti berikut PA. Nah, selanjutnya kita bisa mengoperasikan poin 4 dan poin 2 dengan menggunakan sifat prinsip generalisasi ya teman-teman. Menjadi untuk setiap X anggota U anggota semesta Px. Nah, teman-teman dapat lihat kita sudah mencapai kesimpulan. Ini sama ya teman-teman dengan kesimpulan yang ditanyakan. Maka pernyataan berikut terbukti valid. Selanjutnya soal nomor 9. Pernyataan pertama, untuk setiap X anggota semesta, Px atau Qx. Pernyataan kedua, A anggota semesta. Pernyataan ketiga, negasi Qa. Dapat mencapai kesimpulan PA. Nah, seperti soal sebelumnya, teman-teman bisa menulis pernyataan-pernyataan yang diketahuinya terlebih dahulu. Yaitu pernyataan yang pertama diberikan, pernyataan kedua diberikan, pernyataan ketiga diberikan.
Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan bahwa poin ke-1 dan poin ke-3 bisa kita operasikan dengan menggunakan prinsip spesifikasi. Mengubah bentuknya menjadi seperti berikut. PA atau QA. Selanjutnya, bisa kita ubah pernyataan di poin keempat menjadi bentuk kisah maka seperti berikut. Negasi PA maka QA. Nah, barulah bisa kita operasikan untuk poin 5 dan poin 3 dengan menggunakan sifat modus tollens. Mengubah bentuknya seperti berikut. PA. Nah, maka sudah sama ya teman-teman kesimpulan yang kita operasikan dengan kesimpulan yang ditanyakan di pertanyaan. Maka pernyataan di nomor 9 adalah valid. Selanjutnya soal nomor 10. Pernyataan pertama untuk setiap X anggota semesta PX atau negasi QX. Untuk setiap pernyataan kedua untuk setiap X anggota semesta QX dapat mencapai kesimpulan PA. Teman-teman bisa menulis pernyataan yang diketahui terlebih dahulu, pernyataan 1 dan pernyataan 2. Selanjutnya teman-teman bisa mengasumsikan ambil sembarang A anggota U. Asumsi. Nah, setelah itu kita bisa operasikan poin 1 dan poin 2 ke poin ketiga dengan menggunakan sifat spesifikasi. Kita operasikan poin 1 dan poin 3 terlebih dahulu ya teman-teman. Menjadi PA atau negasi QA. Prinsip spesifikasi. Selanjutnya poin 2 dan poin 3 menjadi QA. Sama juga prinsip spesifikasi. Nah, selanjutnya untuk pernyataan di poin keempat, teman-teman bisa mengubahnya menjadi bentuk jika maka dengan menggunakan sifat ekuivalensi logika menjadi seperti berikut. Negasi PA maka negasi QA. Nah, teman-teman baru bisa mengoperasikan poin 6 dan poin 5 dengan menggunakan sifat modus tollens dan menghasilkan hasil seperti berikut. PA. Nah, sudah sama ya teman-teman dengan kesimpulan yang ditanyakan. Maka untuk pernyataan di nomor 10 terbukti valid. Selanjutnya soal nomor 11. Buktikan ada MN anggota bilangan bulat sedemikian sehingga 3M tambah 5N sama dengan 11. Untuk soal nomor 11, kita akan membuktikan pernyataan berikut dengan bukti matematis. Langkah pertama, teman-teman ambil sembarang untuk M dan N yang berasal dari anggota bilangan bulat. Nah, jadi teman-teman ambil sembarang untuk M dan N dari bilangan bulat agar memenuhi persamaan 3M tambah 5N sama dengan 11. Nah, teman-teman perhatikan. Nah, untuk M sama dengan 2 dan N sama dengan 1 berlaku. Kita substitusikan M sama dengan 2 dan N sama dengan 1 ke persamaan yang ini. 3 dikali 2 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Terbukti. Jadi ada M dan N anggota bilangan bulat sedemikian sehingga 3M tambah 5N sama dengan 11. Selanjutnya soal nomor 12. Buktikan bilangan real tidak memiliki elemen terkecil. Nah, untuk kasus seperti ini, teman-teman bisa menggunakan bukti tak langsung dengan pengandaian kontradiksi. Kita andaikan bahwa bilangan real mempunyai elemen terkecil.
Nah, kita misalkan elemen terkecil itu sama dengan P. Nah, artinya untuk setiap X anggota real, maka P lebih kecil dari X. Nah, namun teman-teman perhatikan, jika si P ini kita bagi dengan 2, maka si P dibagi 2 ini akan lebih kecil dari P. Nah, di pengandaian kita mempunyai si P ini tuh bilangan terkecil. Namun jika kita membagi P ini dengan 2, maka hasilnya akan lebih kecil dari si P, yang dimana P itu adalah elemen terkecil. Nah, hal ini kontradiksi dengan pengandaian. Kontradiksi dengan pengandaian bahwa P adalah bilangan kecil, sehingga pengandaian salah. Jadi, haruslah si bilangan real ini tidak memiliki elemen terkecil. Terbukti ya. Selanjutnya, soal nomor 13. Buktikan ada himpunan A dan B sedemikian sehingga kardinalitas A selisih B tidak sama dengan kardinalitas A dikurangi kardinalitas B. Teman-teman bisa memisalkan himpunan-himpunan yang diketahui terlebih dahulu. Kita misalkan memisalkan himpunan A. Mempunyai anggota 1 dan 2. Lalu himpunan B mempunyai anggota 2 dan 3. Lalu jika kita hitung A selisih B, maka hasilnya adalah 1 ya teman-teman. Selanjutnya, kita cari kardinalitas himpunan-himpunan berikut. Untuk himpunan A, kardinalitasnya adalah 1. Untuk himpunan B, kardinalitasnya, teman-teman, ini 2 ya. Untuk kardinalitas himpunan B itu 2, dan untuk kardinalitas himpunan A selisih B itu 1. Nah, teman-teman ketahui kardinalitas itu adalah banyaknya elemen yang berbeda di suatu himpunan. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan untuk A selisih B, kita mempunyai kardinalitasnya 1. Kita bintangi. Lalu untuk kardinalitas A dikurangi kardinalitas B. Berarti 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kita bintangi 2. Nah, dari bintang 1 dan bintang 2, kita peroleh kardinalitas A selisih B tidak sama dengan kardinalitas A dikurangi kardinalitas B. Untuk kardinalitas A dikurangi B, itu kan 1, tidak sama dengan kardinalitas A dikurangi kardinalitas B sama dengan 0. Terbukti ya teman-teman, bahwa ada himpunan A dan B sedemikian sehingga kardinalitas A selisih B tidak sama dengan kardinalitas A dikurangi kardinalitas B. Selanjutnya nomor 14, buktikan misalkan A, B, dan C himpunan-himpunan pada suatu semesta A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Nah, untuk bentuk seperti ini tuh berarti bisa berbentuk seperti ini juga.
A gabungan B irisan C itu subset dengan A gabungan D irisan A gabungan C. Juga sama bentuknya seperti ini. A gabungan B irisan A gabungan C subset dengan A gabungan B irisan C. Nah teman-teman, untuk bukti matematis juga kita bisa mengoperasikannya dengan menggunakan logika matematika seperti berikut. Teman-teman ambil sembarang. Ambil sembarang X anggota A gabungan B irisan C. Nah selanjutnya kita ubah bentuk gabungan menjadi atau dan bentuk irisan menjadi dan sesuai definisi. X anggota A atau B dan C. Nah, teman-teman perhatikan bahwa anggota X ini juga berlaku untuk pernyataan yang ini, B dan C. Maka bisa kita tulis menjadi X anggota A atau X anggota B dan C. Hal ini juga berlaku, si X ini juga berarti anggota B dan juga anggota C. Maka kita bisa menulisnya menjadi seperti berikut. X anggota B dan X anggota C. Nah selanjutnya teman-teman perhatikan, untuk bentuk seperti ini kita bisa mengoperasikannya, mengubah bentuknya dengan menggunakan sifat distributif menjadi seperti berikut. Dan X anggota A atau X anggota C. Kita distribusikan si ini ya teman-teman nih, seperti ini. Nah teman-teman perhatikan, pada awal tadi kita sepakati bahwa gabungan adalah atau, lalu bahwa irisan adalah dan. Nah maka kita bisa mengubah pernyataan berikut menjadi A irisan B, gabungan B, maaf, irisan A gabungan C. Terbukti ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membuktikan sebuah pernyataan dengan induksi matematis. Untuk induksi matematis, langkah pembuktiannya terdapat dua. Langkah yang pertama, yaitu langkah basis. Kita misalkan untuk N sama dengan 3. Selanjutnya kita Selanjutnya kita substitusikan ke pernyataan ini nih. Nah, lalu kita hitung. Terbukti ya teman-teman bahwa 10 lebih besar sama dengan dari 9. Bahwa P3 benar. Nah, langkah selanjutnya, langkah kedua, yaitu langkah induksi. Kita asumsikan bahwa PK itu benar. Nah teman-teman bisa merubah pernyataan yang ini, si N-nya itu diganti menjadi K. Menjadi seperti berikut. Nah lalu selanjutnya kita asumsikan
jika P K tambah 1 itu benar. Mohon maaf ya teman-teman, kita akan menunjukkannya. Nah teman-teman, kita bisa merubah pernyataan yang ini dengan menambahkan 1. Nah, inilah yang akan kita tunjukkan atau yang akan kita buktikan. Dan teman-teman perhatikan, nah, selanjutnya kita akan merubah pernyataan ini yang kita asumsikan tadi itu benar menjadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa menambahkan kedua ruas dengan 2K tambah 1. Lalu kita sederhanakan. Nah, untuk pernyataan ini kita bisa mengubahnya menjadi K tambah 1 kuadrat. Tambah 1, 5K tambah 1. Nah, sementara itu, kita perhatikan pernyataan yang sebelah sini. Nah, teman-teman perhatikan bahwa 5K ditambah 1 itu lebih besar dari sama dengan 3K tambah 1. Kita buktikan. Misalkan untuk K sama dengan 3. Kita substitusikan. Lalu kita hitung. Nah, terbukti ya teman-teman, bahwa 5K tambah 1 itu lebih besar dari sama dengan 3K tambah 1. Kita simpulkan ini dengan bintang 1, kalau ini bintang 2. Dari bintang 1 dan bintang 2 diperoleh K tambah 1 kuadrat ditambah 1 lebih besar dari sama dengan 5K tambah 1 lebih besar dari sama dengan 3K tambah 1. Yang artinya, sehingga kita bisa menulisnya menjadi seperti berikut. Tambah 1 lebih besar dari 3K plus 1. Sudah sama ya teman-teman? Ini dengan pernyataan yang kita tunjukkan. Jadi, K tambah 1 itu benar. Terbukti. Selanjutnya nomor 16. Buktikan untuk setiap N lebih dari sama dengan 3, N kuadrat dikurangi 2 lebih dari sama dengan 2N. Langkah pertama, kita hitung langkah basis. Kita misalkan untuk N sama dengan 3. Kita substitusikan N sama dengan 3 ke persamaan yang ini. Lalu kita operasikan. Nah, terbukti ya teman-teman bahwa P3 itu benar.
Selanjutnya, langkah yang kedua, kita buktikan untuk langkah induksi. Untuk setiap K lebih dari 3 itu berlaku. Kita asumsikan bahwa PK itu benar. Kita ubah pernyataan yang ini N-nya menjadi K. K kuadrat dikurangi 2 lebih dari sama dengan 2K. Selanjutnya, yang akan kita tunjukkan bahwa PK tambah 1 itu benar. Kita substitusikan PK tambah 1 ke pernyataan ini. K tambah 1 kuadrat dikurangi 2 lebih dari sama dengan 2 dikali K tambah 1. Selanjutnya, teman-teman perhatikan K kuadrat dikurangi 2 lebih dari sama dengan 2K itu benar. Nah, selanjutnya kita akan mengubah pernyataan ini menjadi bentuk pernyataan yang akan kita tunjukkan. Selanjutnya kita tambahkan 2K tambah 1 di kedua ruas. Lalu kita sederhanakan. Untuk bentuk yang ini kita bisa mengubahnya menjadi K tambah 1 kuadrat dikurangi 2 lebih dari sama dengan 4K tambah 1. Nah, sementara itu untuk 4K tambah 1 kita akan buktikan bahwa lebih dari 2 dikali K tambah 1. Nah, teman-teman bisa misalkan untuk K sama dengan 3. Kita substitusi K sama dengan 3 ke pernyataan yang ini. 4 dikali 3 tambah 1 lebih dari sama dengan 2 dikali 3 tambah 1. Kita sederhanakan. Terbukti ya teman-teman bahwa 4K tambah 1 itu lebih besar dari 2 dikali K tambah 1. Jika bintang ini dengan bintang 1, lalu ini bintang 2. Dari bintang 1 dan bintang 2, kita peroleh K tambah 1 kuadrat dikurangi 2 lebih dari sama dengan 4K tambah 1 lebih dari sama dengan 2 dikali K tambah 1. Sehingga K tambah 1 kuadrat dikurangi 2 lebih dari sama dengan 2K tambah 1. Nah, bentuk ini sudah sama dengan bentuk yang akan kita tunjukkan. Maka PK tambah 1 itu benar. Terbukti. Selanjutnya nomor 17. Buktikan untuk setiap N lebih dari sama dengan 3, N kuadrat lebih dari sama dengan 2N tambah 1. Kita buktikan langkah yang pertama, langkah basis. Kita misalkan untuk N sama dengan 3. Kita substitusi N sama dengan 3 ke pernyataan ini. 3 kuadrat lebih dari sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1. Kalau kita operasikan, nah, terbukti bahwa P3 itu benar. Selanjutnya kita buktikan untuk langkah induksi.
untuk setiap K itu lebih dari 3. Kita asumsikan bahwa PK itu benar. Kita ubah bentuk pernyataan ini menjadi seperti berikut. K kuadrat lebih dari sama dengan 2K tambah 1. Selanjutnya, kita akan menunjukkan bahwa PK tambah 1 itu benar. Kita substitusikan ke pernyataan ini. K tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan 2 dikali K tambah 1 tambah 1. Nah, teman-teman perhatikan. Untuk K kuadrat lebih dari sama dengan 2K tambah 1, kita akan ubah bentuk ini ke bentuk yang akan kita tunjukkan. Kita tambahkan 2K tambah 1 di kedua ruas. Lalu kita sederhanakan. Nah, teman-teman, sementara itu kita akan buktikan untuk 4K tambah 2 itu lebih besar dari sama dengan 2 dikali K tambah 1 ditambah 1. Nah, kita misalkan untuk K itu sama dengan 3. Kita substitusikan K sama dengan 3 ke pernyataan ini. 4 dikali 3 tambah 2 lebih dari sama dengan 2 dikali 3 tambah 1 ditambah 1. Kalau kita sederhanakan, nah, terbukti teman-teman bahwa 4K ditambah 2 lebih dari sama dengan 2 dikali K tambah 1 tambah 1. Ini kita bintangi 2, bintangi 1. Lalu untuk pernyataan ini kita bintangi 2. Dari bintang 1 dan bintang 2, kita peroleh K tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan 4K tambah 2 lebih dari sama dengan 2 dikali K tambah 1 ditambah 1. Sehingga K tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan 2 dikali K tambah 1 tambah 1. Nah, bentuk ini sudah sama dengan bentuk pernyataan yang akan kita tunjukkan. Jadi, T K tambah 1 benar. Terbukti. Selanjutnya, nomor soal 18. Buktikan untuk setiap N lebih dari 1, 1 tambah 5 tambah 9 tambah titik-titik tambah 4N dikurangi 3 sama dengan N dikali 2N dikurangi 1. Sama seperti soal sebelumnya, kita akan membuktikan pernyataan berikut dengan induksi matematis. Namun bedanya, kita akan membuktikan sebuah persamaan. Kita akan buktikan bahwa ruas kiri itu sama seperti ruas kanan. Tambah yang pertama, kita buktikan untuk langkah basis terlebih dahulu. Kita misalkan untuk N sama dengan 1. Kita substitusikan N sama dengan 1 itu pernyataan 4 dikali 1 dikurangi 3 sama dengan 1 dikali 2 dikali 1 dikurangi 1. Terbukti bahwa P1 itu benar. Selanjutnya, kita buktikan untuk langkah induksi.
Untuk setiap K lebih dari sama dengan 1 itu berlaku. Kita asumsikan bahwa PK itu benar. Kita substitusikan PK ke pernyataan yang ini. Selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa PK tambah 1 utuh benar. Kita substitusikan PK tambah 1 ke pernyataan yang ini. Nah, teman-teman perhatikan untuk bentuk yang ini kan sama seperti yang di sini. Tinggal kita bisa menulisnya seperti berikut. Kita tulis ulang. Untuk memudahkan, kita bisa mengerjakan luas kiri terlebih dahulu, lalu luas kanan. K dikali 2K dikurangi 1 ditambah 4K ditambah 1 dikurangi 3. Kita operasikan dengan sifat distributif. Selanjutnya kita sederhanakan. Nah, kita ini bintangi 1. Kalau kita kerjakan luas kanannya. Teman-teman bisa mengerjakan yang ini terlebih dahulu. Lalu sederhanakan bentuk yang ini. Selanjutnya kita bisa menggunakan sifat distributif. Kita bintangi 2. Dari bintang 1 dan bintang 2 kita memperoleh 2K kuadrat ditambah 3K sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2K kuadrat ditambah 3K ditambah 1. Terbukti ya teman-teman bahwa luas kiri dan luas kanan itu sih. Jadi PK tambah 1 itu benar. Terbukti. Selanjutnya soal nomor 19. Buktikan untuk setiap n lebih dari 1, 1 tambah 4 tambah 7 tambah titik tipik tambah 3n dikurangi 2 sama dengan n dikali 3n dikurangi 1 dibagi 2. Kita buktikan langkah basisnya terlebih dahulu. Kita misalkan untuk n sama dengan 1. Kita substitusi n sama dengan 1 pada pernyataan yang ini.
Ayo kita operasikan. Terbukti ya teman-teman bahwa P1 itu benar. Selanjutnya kita buktikan untuk rangka induksi. Untuk setiap K lebih dari sama dengan 1 berlaku. Pertama kita asumsikan bahwa PK itu benar. Kita ubah bentuk pernyataan ini, substitusikan theta. Tiga K dikurangi 2 sama dengan K dikali 3K dikurangi 1 dibagi 2. Selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa PK tambah 1 itu benar. 1 tambah 4 tambah 7 tambah titik-titik ditambah 3 dikali K tambah 1 dikurangi 2 sama dengan K tambah 1 3 dikali K tambah 1 dikurangi 1 dibagi 2. Nah teman-teman perhatikan untuk pernyataan ini kan sama dengan yang ini, maka kita bisa mengubahnya menjadi seperti ini. Kita tulis ulang. Kita kerjakan ruas kiri terlebih dahulu. K dikali 3 K dikurangi 1 ditambah 3 dikali K karena 1 dikurangi 2. Ingat teman-teman bisa operasikan ini terlebih dahulu. Halo, mohon maaf ya teman-teman ada ikatan. Sebelum bisa mengoperasikan kedua ini, kita samakan dulu penyebutnya. Bagi 2. Nah selanjutnya kita bisa disebutkan untuk pembentukan yang ini. Lalu kita sederhanakan. Atau bintangnya 1. Selanjutnya kita kerjakan ruas kanan. K tambah 1 dikali 3 dikali K tambah 1 dikurangi 1 dibagi 2. Teman-teman bisa kerjakan bagian ini terlebih dahulu.
Selanjutnya kita bisa distributifkan. Kita bintangi 2. Dari bintang 1 dan bintang 2 diperoleh 3K kuadrat ditambah 5K ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 3K kuadrat ditambah 5K ditambah 2 dibagi 2. Garis kanan dan lurus kiri sudah sama kemungkinan. Jadi PK tambah 1 itu benar. Terbukti. Selanjutnya soal nomor 20 sekaligus soal terakhir yang akan kita bahas. Notasi sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari 3I kuadrat dikurangi I sama dengan N kuadrat dikali N tambah 1. Langkah pertama kita buktikan untuk langkah basisnya terlebih dahulu. Kita misalkan untuk N sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusi N sama dengan 1 ke pernyataan yang ini. 3 dikali 1 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 1 kuadrat dikali 1 tambah 1. Tentunya kita operasikan. Nah, terbukti bahwa V1 itu benar. Selanjutnya kita buktikan untuk langkah induksi. Kita asumsikan bahwa PK itu benar. Sama dengan K kuadrat dikali K tambah 1. Selanjutnya yang akan kita buktikan, kita akan menunjukkan untuk TK tambah 1 itu benar. Nah, teman-teman perhatikan. Untuk notasi sigma, I sama dengan 1 dari K tambah 1 sampai K tambah 1 dari 3I kuadrat dikurangi I. Kemudian sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari 3I kuadrat dikurangi I ditambah 3 dikali K tambah 1 kuadrat dikurangi K tambah 1. Nah, teman-teman perhatikan, untuk bagian ini kita bisa mengubahnya menjadi K kuadrat dikali K tambah 1 ditambah 3 dikali K tambah 1 kuadrat dikurangi K tambah 1. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan ruas kiri.
Kita close ulang. Di sini kita akan membuktikan pernyataan ini itu dapat menunjukkan pernyataan yang ini. Nah, teman-teman perhatikan, di sini kan ada K tambah 1, K tambah 1, K tambah 1. Maka dari itu kita bisa lakukan sifat distributif. K tambah 1 dikali K kuadrat ditambah 3 dikali K tambah 1 kurangi 1. Nah, kalau teman-teman perhatikan, jika K tambah 1 dikali K kuadrat, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Dan seperti ini. Selanjutnya teman-teman kita operasikan bagian yang ini. Nah, selanjutnya kita manipulasi agar memunculkan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, untuk yang ini bisa kita ubah menjadi K tambah 1 kuadrat. Ini kita sederhanakan, ditambah 1. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan, ini belum memunculkan pernyataan yang akan kita tunjukkan. Kita manipulasi lagi. Teman-teman bisa menggunakan sifat distributif. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat distributif lagi. Nah, teman-teman perhatikan, jika K tambah 1 kuadrat dikali K tambah 1 kan jadi K tambah 1 pangkat 3, lalu jika K tambah 1 kuadrat dikali 1, maka akan menjadi K tambah 1 kuadrat. Jadi hasilnya sama saja teman-teman. Untuk pernyataan ini sudah sama dengan pernyataan ini. Jadi PK tambah 1 itu benar. Terbukti. Oke teman-teman, sekian pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.